keluarga besar dari Olivia Wonte dan juga keluarga besar Johan Simanjuntak. Dan kita semua yang sudah terkumpul pada malam hari ini, kita terundang untuk sama-sama bersyukur dan bersukacita atas kebaikan Tuhan, sehingga pada tanggal 4 September lalu bertempat di Gereja Betel Mersang, Provinsi Jambi, yang adalah kampung halaman dari Johan, sudah terlaksana dengan tidak kurang satu apapun rangkaian pemberkatan nikah yang kudus buat Johan dan juga Olive. Sehingga malam hari ini kita boleh sama-sama dengan keluarga yang ada di Manado untuk bersyukur bersama-sama dengan keluarga yang baru, keluarga Simanjuntak Wonte. Dan malam hari ini untuk memulaikan rangkaian ibadah syukur, kita akan sambut keluarga yang baru, keluarga Simanjuntak Wonte bersama dengan keluarga besar yang ada di Jambi. Mohon maklum Bapak Ibu sekalian kalau mereka di sini cuma ada keluarganya Livi, tidak mengapa karena keluarga orang tua dari Johan sedang mengikuti ibadah ini melalui live Zoom yang ada di Jambi, saudara. Sebab itu butuh Engkau malam hari ini. Pimpin setiap kami dan juga semua seluruh acara pada malam hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan berkati juga Ibu Gembala yang akan memimpin firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya kami semua diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami akan mulai ibadah syukur malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Semuanya berjalan dengan lancar. Di sana juga ada pembatasan, jadi memang undangannya juga dibatasi. Puji Tuhan, hari ini juga kami membuat syukuran, dan kami sudah 7 tahun berpacaran Bapak Ibu, sama seperti penantian Yakub ya. Tapi saya nggak Yakub, setelah itu 14 tahun. Saya hanya 7 tahun aja, karena cuma memang hanya satu istri. Ya. Setia sampai mati. Dan puji Tuhan, Tuhan Yesus menolong pernikahan kami, dan terima kasih buat Bapak Ibu sudah berkenan hadir di tempat ini. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu semuanya. 1 bulan pernikahan kami, Tuhan banyak membukakan banyak pengertian, banyak pengalaman bagi kami berdua yang sebelum-sebelumnya belum kami rasakan dalam hubungan kami. Dan juga Tuhan membentuk
1 bulan ini dalam pernikahan kami, puji Tuhan, Tuhan juga sudah membuat kami ini bagaimana kami dapat membentuk satu rumah tangga. Kami bisa belajar. Tuhan sudah membawa kami dari proses demi proses dalam 1 bulan ini, dan sehingga acara pada malam hari ini pun boleh, ibadah pada malam hari ini pun boleh berlangsung. Itu semua kami percaya hanya karena pertolongan Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian juga boleh hadir di tempat ini. Itu semua kami percaya karena pertolongan yang daripada Tuhan. Dan terima kasih. Bersama-sama malam hari ini dengan keluarga yang bersyukur dan berbahagia atas pernikahan kedua anak kami, Tuhan Johan dan Livia, dan keluarga besar kedua belah pihak bersyukur untuk apa yang Tuhan jadikan. Kalau Engkau sudah melindungi, menyertai, semua sudah berjalan dengan baik, dan mereka kembali ada bersama-sama dengan kami, keluarga pelayanan yang ada di Manado. Kami semua datang Tuhan, bersyukur meninggikan Tuhan. Terbukti Engkau Allah kami yang setia, Kau yang baik Bapa, yang selalu menyediakan yang kami perlukan. Kami berikan pujian, hormat dan syukur kepada Bapa di surga, dan kami percaya Engkau janji waktu kami bersekutu dalam nama-Mu Engkau hadir di tengah sukacita, kebahagiaan dan syukur yang naik malam hari ini. Tuhan, Kau berkati firman-Mu bagi kami Tuhan. Kau menghidupkan firman-Mu, mengurapinya menjadi berkat bagi setiap kami. Dari kedua mempelai yang berbahagia, bersyukur Johan dan Livia, keluarga, dan kami semua Tuhan, juga yang ada di Jambi, semua bersyukur, semua bersukacita, dan Kau memberkati lewat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, silakan duduk, shalom. Pasalnya yang kedua, dengan perikop perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang.
Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Puji Tuhan untuk firman malam hari ini. Dari manusia pertama, Tuhan menciptakan manusia dan Tuhan yang merencanakan seorang wanita menjadi penolong bagi manusia yang pertama itu, sehingga rumah tangga yang pertama itu ada di dalam rancangan Tuhan. Nah, tadi kita baca di Yohanes pasal 2 dimulai dengan kalimat pada hari yang ketiga. Hari yang ketiga itu jatuh pada hari Selasa, karena hari yang pertama mereka hari Minggu. Nah, bagi bangsa Israel hari yang ketiga itu begitu berarti bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon-pohonan dan buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji. Pernikahan dalam satu rumah tangga, maka mereka biasanya mengadakan pernikahan pada hari yang ketiga, hari Selasa kalau di kita. Nah, ada poin-poin yang saya ingin tinggalkan buat Johan dan Livia dalam perjalanan mereka di di pernikahan ini. Mereka punya masalah dan kebutuhan, maka Yesus menjadi jawaban yang mereka perlukan. Jadi yang paling pertama yang menjadikan rumah-rumah tangga bisa masuk dalam rancangan Tuhan adalah jadikan Tuhan Yesus sentral dalam rumah tanggamu. Dia bukan hanya sebagai tamu yang diundang, tetapi dia menjadi pusat dari segala yang menjadi perhatian kita, yang menjadi fokus kita. Yesus harus jadi prioritas utama dalam rumah-rumah tangga. Saya banyak pengalaman dalam mengkonseling jemaat-jemaat yang trouble dalam rumah-rumah tangga, dan saya melihat bahwa kalau ada satu orang yang kuat dalam rumah tangga, apakah itu suami atau istri, maka apapun badai yang dihadapi, maka pasti akan keluar sebagai pemenang, pasti akan mendapatkan jawabannya. Jadi selama ada satu orang yang mau menghadirkan Tuhan Yesus, maka pasti ada mujizat. Jadi yang pertama adalah apapun yang terjadi, badai boleh ada, goncangan, perubahan apapun, tetap lihat bahwa Yesus memperhatikan rumah tangga, Yesus ada di sentral rumah tangga, dan dia menjadi pembuat mujizat yang tersedia bagi kita. Yang kedua adalah iman kita. Waktu kita tahu Yesus ada di dalam rumah tangga kita, maka yang kedua yang membuat kita bisa melihat kenyataan mujizat itu terjadi adalah bahwa iman kita harus kepada Tuhan. Iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi rumah tangga tanpa firman Tuhan sama juga dengan rumah tangga tanpa Tuhan. Karena firman itu adalah Allah. Firman itulah yang menghadirkan Yesus dalam kehidupan kita dan dalam rumah-rumah tangga kita. Jadi kalau kita suka bergaul dengan firman, kita cinta firman, maka iman kita timbul dari firman Tuhan. Dan Yesus itu buat mujizat setiap saat yang kita perlukan. Baik itu hubungan suami istri, juga dengan anak-anak, di tugas-tugas pekerjaan dan bisnis, usaha, pelayanan, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, hanya bisa berhasil dan berkemenangan waktu Yesus ada di prioritas dalam hidup kita. Dan iman kita terus kepadanya. Sebab dia Allah tidak berubah. Dia Allah berdaulat. Dia Allah tidak pernah ingkari firman-Nya. Jadi ada sesuatu yang di dunia ini bisa jadi kita pegang. Segala sesuatu yang kita dengar, yang kita lihat di medsos, apapun beritanya, itu semua hanya sementara. Itu semua hanya akan hilang lenyap. Tapi firman Tuhan tidak akan pernah hilang. Firman Tuhan itu kuat dan kekal. Jadi bangun iman kita. Kalau sebelumnya kalian berdua masih muda dan masih bujang, di sini istilahnya bujang juga ya? Atau apa yang belum menikah? Kalau masih sendiri-sendiri, masih single, kalian sudah percaya kepada Tuhan, melayani Tuhan. Nah, sekarang pada saat sudah punya pasangan hidup, sudah ada teman hidup, bagaimana di sini kalian membawa Yesus yang sudah selama ini menyertai
itu ada dalam rumah tangga, dalam pewahyuan yang lebih lagi daripada sebelumnya. Pasti pewahyuannya akan bertambah sehingga melihat bahwa pasangan yang Tuhan berikan ini adalah yang menjadi berkat buat masing-masing, akan membuat potensi-potensi di dalam kita, karunia-karunia dalam kita itu akan makin maksimal. Karunia-karunia akan dinyatakan lewat kita karena Yesus menyatakan dirinya lewat kehidupan rumah tangga kita. Nah, kita lihat bahwa iman butuh itu ketaatan. Memang kita tidak bisa taat kepada firman Tuhan tanpa kasih karunia. Dengan kekuatan manusia kita tidak mungkin bisa taat firman. Untuk itulah Tuhan sudah menyediakan kasih karunia-Nya bagi kita. Kasih karunia-Nya tersedia dengan iman kepada Tuhan Yesus, kita menerima kasih karunia. Kasih karunia itu kemurahan Tuhan, kekuatan Tuhan yang dilimpahkan bagi kita, sehingga kita bisa melakukan apa yang mungkin kita tidak mampu. Kita tidak bisa melewati apa yang rasanya kita tidak sanggup. Kita bisa melewatinya karena ada kasih karunia dari Tuhan. Tergantung pilihan kita. Kita mau menyerah kalah, ataukah kita mau berdiri, mengambil bagian kita dan kasih karunia dinyatakan. Yang berikut, yang ketiga adalah kita melihat bahwa jadikan Tuhan Yesus itu jawaban apapun. Tadi itu sudah dia sentral dengan iman kita, dan taruh dia sebagai jawaban apapun yang kita perlukan. Kita lihat bahwa di pesta pernikahan di Kana ini mereka punya masalah. Kalau bagi mereka di pesta baru kehabisan anggur itu membuat malu sampai kepada waktu yang lama untuk diceritakan di luar bahwa keluarga itu kekurangan anggur pada waktu pesta. Jadi sesuatu yang sangat krusial bagi mereka, tapi Tuhan ada di situ untuk memberi jawaban. Dan percayalah bahwa kalau Tuhan memberi itu yang terbaik. Dikatakan di sini bahwa anggur itu lebih baik daripada anggur yang tuan pesta sudah sediakan dan memberikan kepada tamu-tamu, sehingga kepala pesta bilang, kenapa anggur yang terbaik disimpan di belakang? Jadi malam hari ini kita semua yang hadir bersama-sama dengan keluarga, kita semua punya iman bahwa Tuhan itu memberikan jauh lebih daripada yang kita butuhkan, yang kita perlukan. Bahwa Tuhan selalu memberikan jawaban tepat pada waktunya yang menjadi keperluan kita semua. Jangan pernah ragu. Kalian berdua baru memulai satu perjalanan bersama-sama, baru 1 bulan, Kang. Puji Tuhan. Nah, langkah-langkah ke depan untuk terus dari tahun ke tahun sampai opa oma, keturunan-keturunan yang berikut, mari lihat bahwa ada Tuhan yang membuat mujizat, yang menyediakan lebih daripada yang kita perlukan. Jangan pernah ragukan Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Taruh dia terus di tempat yang terutama, bangun iman di atas firman, dan lihatlah Tuhan akan menjawab yang kita minta daripadanya, dan memberikan lebih daripada yang bisa kita pikirkan dan kita bayangkan. Percaya, yuk dengan lift. Percaya ya, bahwa Tuhan memberikan lebih daripada yang kita minta. Kesaksian saya sudah hampir 40 tahun, karena dari tahun 82. Tahun depan November sudah 40 tahun pernikahan, dan lewat banyak perjalanan-perjalanan, turun gunung, lembah, di atas gunung. Satu hal bahwa Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus selalu ada saat kita lemah, saat kita membutuhkan uluran tangannya. Tuhan Yesus selalu ada. Biar malam hari ini kita semua mau amini bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat, Yesus penolong bagi kita, Yesus itu Jehovah Jireh bagi kita semua, yang menyediakan semua keperluan kita. Kita akan berdoa supaya Tuhan bawa terus keluarga ini dalam rancangannya, menjadi berkat buat keluarga besar kedua belah pihak, dan sampai di tempat pelayanan di mana mereka berdua berada. Hari kita akan angkat satu pujian, bisa kita ya? Bisa kita bangkit berdiri, kita nyanyikan. Kau terbuat di dalam
rancangan kebaikan, hari esok yang penuh dengan damai sejahtera. Tuhan, Engkau sudah memberkati kedua anak-Mu Tuhan, Johan dan Livia. Engkau sudah memberkati mereka menjadi suami istri yang sah di bumi ini seperti di surga. Kasih Tuhan yang kuat mengikat mereka berdua, melindungi mereka Tuhan. Mereka menjadi keluarga yang berbahagia, keluarga yang diberkati Tuhan. Berkati pelayanan mereka, berkati tugas-tugas mereka. Pakai kedua anak-Mu Tuhan di mana nampak anak-anak yang dipersiapkan hati yang mengasihi Tuhan, hati yang penuh dengan kejujuran, yang mereka letakkan tidak akan sia-sia, membawa generasi masa depan menjadi anak-anak yang mencintai Tuhan, anak-anak yang hidup takut akan Tuhan. Kami memberkati, melepaskan berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Kepada keluarga untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang sangat luar biasa, dan juga saya berterima kasih kepada Gereja Betani Wanea Plaza, dalam hal ini Ibu Leni, Ibu Pendeta Leni Matoke. Terima kasih. Saya sangat bersyukur karena tahun lalu atau tahun ini ketika saya ikut doa puasa, Ibu menjumpai saya dan berkata, waktu itu kapan nikah? Dan ada dilema pada diri saya karena jarak jauh, Jambi dan Manado, dan pada waktu itu gembala yang akan memberkati di sana meninggal, dan puji Tuhan, Tuhan pakai Ibu Leni dan datang waktu itu berdoakan buat saya dan Livi dan mengatakan boleh untuk konseling di sini. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Gereja Betani yang telah memberikan ruang buat saya dan Livi untuk dikonseling, dan juga terima kasih buat semua para tamu undangan, terutama buat keluarga Rumbayan Bonte, buat undangan teman-teman dari Mama, ya, badan pengawas ya, dari Betani Kids. Terima kasih buat kakak-kakak, buat perwakilan, dan buat semua yang hadir di tempat ini. Terima kasih banyak telah menghadiri dan bersukacita bersama-sama kami keluarga Simanjuntak Bonte. Dan saat ini saya berterima kasih sebanyak-banyak sekali lagi untuk Gereja Betani Wanea Plaza telah membimbing kami sampai di acara konseling, dan kami sangat bersyukur. Di sana juga acara yang sangat luar biasa, dan di sana ternyata yang memberkati karena Ibu Pendetanya masih belum PDP, jadi yang memberkati adalah Ketua Badan Pekerja Daerah GBI Jambi Bengkulu. Jadi terima kasih juga buat keluarga yang di Jambi sudah menghadiri melalui Zoom, dan teman-teman juga STT IKSM Jambi. Terima kasih buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kami kembali datang menghampiri Engkau ya Tuhan. Kami menaikkan syukur pujian, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Teristimewa Tuhan pada malam hari ini, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan bagi keluarga kekasih kami, secara khusus buat Jo dan Livi yang boleh bersama-sama dengan kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Mereka boleh dipersatukan di dalam Tuhan, membentuk keluarga yang baru. Kami bersyukur Tuhan untuk semuanya itu, biar Engkau terus sempurnakan setiap ucapan syukur. Livi dan Jo bersama keluarga besar, hambamu, Ibu Pendeta, Dr. Leni Matoke, sebagai gembala Gereja Betani Manado Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau terus memberkati hambamu ini, memberikan kesehatan, kekuatan yang baru. Bahkan Engkau terus karuniakan roh hikmat bijaksana Tuhan, sehingga dia dapat Tuhan melakukan Tuhan pekerjaan yang Kau percayakan kepadanya. Tuhan terima kasih Bapa, terima kasih. Dan tubuh jasmani kami, biar Engkau memberkatinya Tuhan, sehingga pada saat kami menerimanya memberikan kesehatan, kekuatan yang baru untuk tubuh jasmani kami, dan kami boleh pakai Tuhan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Tuhan terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Roh Kudus. Kami siap Tuhan
untuk menerima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mengucapkan selamat menikmati jamuan makan malam yang sudah disiapkan. Banyak selamat untuk Jo dan Livi serta dengan keluarga. Immanuel, Tuhan menyertai kalian selama-lamanya.